Dari 13 item surat yang masuk, nanti akan saya pilah bagian mana yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tanggapi surat pernyataan sikap, pejabat Disdikbud Provinsi Kalbar lakukan evaluasi kinerja Kepsek SMAN 1 Kembayan. Menindaklanjuti surat pernyataan sikap pendidik dan tenaga kependidikan, Komite Sekolah dan Perwakilan Orang Tua SMA Negeri 1 Kembayan, serta perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Kembayan terhadap Bapak Jaka Sulistianta Kepala SMA Negeri 1 Kembayan, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Pihak SMAN 1 Kembayan mengadakan pertemuan di ruang kelas gedung SMAN 1 Kembayan dengan Kabid SMA dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021. Pertemuan ini dihadiri Ibu Fatmawati MPD, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Silas SPD, Ketua MKKS SMA Kabupaten Sanggau, Dr. Randa Eni Sri Prabasari MPD, Pengawas Pembina Provinsi Kalbar, serta pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Kembayan. Berkaitan dengan adanya beberapa masalah SMA Negeri 1 Kembayan yang ditujukan ke Disdikbud Provinsi Kalbar, Jaka Sulistianta dalam pengantarnya mengatakan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan SMAN 1 Kembayan. Berkaitan dengan adanya beberapa masalah yang ditujukan ke provinsi yang berkaitan dengan tugas saya di SMA Kembayan. Mudah-mudahan harapan saya hari ini nanti masyarakat tertekan, kemudian kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk perbaikan masalah ini. Kemudian yang berikutnya lagi, semoga yang kita dapatkan ini menjadi berkah kebaikan bagi SMA Kembayan, SMA satu-satunya di SMA Negeri satu-satunya di Kecamatan Kembayan. Kemudian itu kami laporkan juga mohon izin dari kami 50 dan TU sebanyak 44 dengan jumlah tenaga pengajar 39, kemudian ada 1 satpam, ada 1 petugas kebersihan dengan TU berjumlah 4 orang. Dalam sambutannya, Silas SPD, Ketua MKKS SMA Kabupaten Sanggau berharap, peran SMA dalam memajukan pendidikan sesuai brand image Sanggau yakni Sanggau Pintar, sehingga SMA Negeri 1 Kembayan tentu bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dalam ruang lingkup lebih kecil, saya tertarik saya untuk memikirkan bagaimana kita membantu pemerintah daerah. Yakni pertama, memajukan pendidikan di Sanggau ini sehingga Sanggau Pintar itu brand image pemerintah kabupaten Sanggau Pintar. Saya harap kehadiran SMA Negeri 1 Kembayan juga membawa kontribusi positif. Dr. Randa Eni Sri Prabasari MPD, Pengawas Pembina Provinsi Kalbar mengatakan, terhadap permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Kembayan yang sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, sebagai bentuk tanggung jawab, tentunya pihaknya hadir agar setelah dilakukan diskusi akan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. Tentu hendaknya kita manfaatkan dengan baik untuk saling berbagi dalam rangka pengembangan dan kemajuan SMA kita, SMA Negeri 1 Kembayan yang kita
kita cintai. Terutama pada hari ini kita memang berkumpul secara khusus terkait dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, di mana ada permasalahan di sekolah ini yang sudah terangkat atau sampai kepada dinas. Dan ini adalah bentuk daripada tanggung jawab dinas dari unsur dinas hadir di ruangan ini untuk secara bersama-sama kita berdiskusi, kita berbagi agar sekolah ini setelah kita berdiskusi akan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Karena kalau kondisi aman dan nyaman itu tidak tercipta, tidak ada di dalam suatu lingkungan, itu akan mempengaruhi kinerja dari warga sekolah tersebut. Kalau mempengaruhinya itu tidak baik, tentunya itu tidak akan tercapai. Maka saya berharap pada kesempatan ini, mumpung bertemu secara dekat, mari apa yang ada di dalam hati kita sampaikan, kita berbagi, tetapi dengan rasa atau dengan hati yang terbuka, hati yang legowo, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua warga sekolah. Harus mau membuka hati, membuka diri, mau menerima apa hal-hal yang kiranya baik untuk pengembangan sekolah ini. Mengawali sesi diskusi, Ibu Fatmawati MPD, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan, harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak, dan kedepannya ia berharap bisa mengantarkan penghargaan bagi siswa dan guru di SMA Negeri 1 Kembayan. Sepakati dulu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Eni, hari ini tidak boleh ada yang tersinggung. Tidak boleh pakai emosi. Tidak boleh sampai teriak-teriak. Kita menyampaikan semuanya, ini loh yang kami inginkan. Ini loh yang Bapak inginkan. Ini loh yang harus kita perbaiki. Tapi ini loh bagian yang sudah benar dan harus kita sepakati. Dari 13 item surat yang masuk, nanti akan saya pilih bagian mana yang akan kita bicarakan pada hari ini. Karena bagian mana yang sudah kami lihat dan sudah saya diskusikan, sudah saya sampaikan juga, yang nanti tinggal kita jalani. Nah, dan satu Bapak Ibu, kepala sekolah itu tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah wakil dan guru-gurunya. Sehebat apapun kepala sekolah, kalau tidak didukung oleh wakil dan guru, jadi apa-apa. Nah nanti siapapun itu, baik Bapak Ibu Wakil, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, kita mesti lebih keluar dari ruangan ini tak ada permasalahan lagi. Dan saya berpesan, mudah-mudahan ini kali pertama dan terakhir saya ke Kembayan menyelesaikan masalah. Inginnya ke depannya saya ke Kembayan melihat, mengantarkan, memberi penghargaan untuk prestasi siswa dan guru serta satu Kembayan. Sebagai salah satu dari pihak yang menandatangani surat pernyataan sikap, Thomas SPD MSI menjelaskan, tidak ada tujuan lain dari dibuatnya surat tersebut selain agar kedepannya menjadi lebih baik. Salah satu yang menandatangani surat, supaya tidak sembunyi-sembunyi ya, Bapak Jaka tahu juga, saya itu menandatangani surat itu yang disampaikan ke dinas. Namun sebelum surat itu dikirim tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, saya berniat baik untuk ketemu dengan Ibu Fatma yang saya hormati. Saya hadir di kantor dinas Provinsi Kalimantan Barat
karena kebetulan masih tahu saya alamatnya. Saat itu beliau tidak ada di tempat, mendampingi Dirjen kalau tidak salah ke Bengkayang. Oleh karenanya saya tunda. Saya ingin sebenarnya berbicara empat mata dengan Ibu untuk berbicara hal ini sebelum menggunakan surat. Tapi karena tidak ketemu dan jarak ini jauh juga, tidak mungkin sering-sering ke Pontianak kan. Jadi akhirnya dibuatlah surat. Dan surat itu juga ada kaitannya dengan yang saya sampaikan pada rapat tanggal 27 Oktober 2021 tersebut. Kenapa? Saya tentu niatnya sama tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Silas, Ibu Fatma, Ibu Eni, bahwa kita ingin kedepannya lebih baik. Tidak ada tujuan lain. Dan tidak ada sama sekali niat untuk menurunkan Pak Joko. Tidak mampu saya turunkannya karena berat juga dan saya badannya. Nah, jadi sama sekali tidak ada niat untuk itu. Yang ada adalah perbaikan-perbaikan. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri ini kan bukan orang yang sempurna juga. Tolonglah dipublikasi dana bos itu berapa, digunakan untuk apa saja. Bukan secara detail Bapak dan Ibu ya, tidak perlu detail. Yang penting kami tahu jumlahnya dapatnya berapa. Ini saya tanya satu-satu kemarin waktu rapat tanggal 27, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Publikasi, masa kalah kita dengan desa, saya bilang. Desa itu kepala desanya tidak sarjana loh. Tetapi kalau Bapak dan Ibu pergi ke kantor desa, di situ ada dana desa berapa, digunakan untuk apa aja, ada ditampilkan di kantor. Di kesempatan tersebut juga Kadarto SPD MPD menjelaskan apa yang menjadi dasar permasalahan sehingga dibuatnya surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh pihak pendidik dan tenaga kependidikan, Komite Sekolah dan Perwakilan Orang Tua SMA Negeri 1 Kembayan serta perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Kembayan, dan berharap adanya komunikasi yang lebih baik, pembagian tugas secara proporsional sesuai job desk-nya, dan perbaikan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih baik, demi kemajuan bersama. Tadi Pak Sobat sudah mengatakan bahwa apa yang tercantum di pernyataan itu adalah tindak lanjut dari rapat satu hari sebelumnya. Dan satu yang harus dicatat, kami tidak berniat untuk menjatuhkan apalagi dengan pasien, tidak ada. Kalau mau melakukan itu tidak dengan cara yang seperti ini. Terkait itu tadi Bu, saya minta maaf boleh saya yang tidak dibicarakan seperti tidak boleh. Jadi saya hanya menyampaikan perasaan saja gitu Bu. Boleh, kita tidak membahas, hanya menyampaikan perasaan boleh Bu. Dapodik kan tadi hanya 2 item. Dapodik yang tentang nada daris. Ya. Jadi sifatnya hanya karena itu disebut, dan ketika ada dapodik juga nama saya disebut pertama, saya merasa perlu untuk menjelaskan. Jadi dapodik inti awalnya itu dari keikutsertaan di P3K. Memang ketika ikut ada 2 kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Dan kalau itu Tuhan yang punya rencana, sebagai orang beriman saya percaya. Hanya masalahnya mungkin rasa keadilan bagi teman kita. Jadi kebetulan ada Pak Binus, kami diskusi. Yang jadi masalah kan ini, untuk ikut tes P3K minimal yang bersangkutan aktif di sekolah yang bersangkutan. Itu secara realnya. Dan secara administrasi mungkin di Dapodik ada gitu. Itu kemarin sempat didiskusikan bersama rapat tanggal 27. Nah, mengapa tidak ketika dia keluar tidak langsung dikeluarkan? Ada kasus 2 atau 3 guru sebelumnya keluar langsung keluar gitu. Mengapa ada 2 nama Bu, bukan hanya 1, ada 2 nama. Dan menurut informasi kalau Pak Binus dia ikut lagi informasi yang kedua ini, dan 1 ibu itu Sri Sulani juga katanya ikut juga, padahal sudah terhitung lebih 2 tahun dia tidak mengajar sini. Dan itu jadi yang dipermasalahkan kalau terkait ke ranah hukumnya,
pemalsuan data kalau menurut kacamata saya dan teman-teman yang buat dulu. Itu cukup riskan. Apalagi maaf nih kalau mudah-mudahan Pak Joko lupa waktu itu dia katakan kalau tidak terima dengan kondisi ini silakan ajukan PT UN. Dengan Bu Eni saya pernah cerita, kebetulan ini kita buka aja di sini. Kebetulan saya tidak perlu sebut demi baik. Salah satu dari kita sini ada paman yang memang orang kejaksaan. Terusin oleh tantangan dalam tanda kutip tadi, kami koordinasi. Ya udah, gini aja urus aja baik-baik dulu. Kalau memang ekspektasi kalian tidak sesuai, tentu kita bisa koordinasikan dengan teman saya di ini. Saya tidak perlu sebut. Ini baru itu. Jadi sebenarnya terusin karena kata sebut menurut kami nuansa tantangan tadi. Kalau tidak senang silakan di PT UN. Sementara di mata telanjang kita melihat bahwa itu pasti salah gitu. Tidak aktif kok masih ada gitu. Yang kan itu patut kita menduga apa penyebabnya. Hanya itu yang kemarin tidak dijelaskan secara gamblang. Hanya untuk penyesuaian tidak mudik dan sebagainya. Itu sifatnya normatif jadi tidak menjawab pertanyaan gitu. Lalu ya kembali ke yang tadi kawan itu sudah diomongkan dengan Bu Eni. Itu yang pertama saya katakan ada praktisi hukum orang nggak juga. Kalau memang ini harus, kami tidak meminta Pak Jokowi minta maaf, tidak. Apapun hasil itu sangat apapun yang kesepakatan kita seperti sangat menentukan. Itu yang disitu rasa keadilan. Ya ibu betul karena ibu hanya tahu secara itu tadi. Itu rezekinya Nanda, iya. Sekarang bagaimana rasanya Nanda kalau terima di sini nanti dia tahu dirinya salah dan dia berhenti juga bukan berhenti wajar. Lama tidak menjalankan tugas ya semacam diberhentikan. Seingat saya begitu. Bukan karena dia mundur karena alasan itu tidak. Jadi itu berkaitan dengan Nobodiko. Jadi biar clear. Jadi masalahnya rezeki memang ya Tuhan. Masalah kalau Nanda ikut ya itu hak dia, memang rezeki dia. Hanya yang jadi masalah bagi teman kita rasa keadilan saja. Di akhir pertemuan yang berlangsung dari jam 8 hingga selesai jam 12 waktu Indonesia Barat ini, belum ada dokumen penyelesaian tertulis yang diketahui bersama, hanya diungkapkan secara lisan saja.